Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berbohong, kemudian menyesal? Jika pernah, apa yang lantas Anda lakukan? Biar saya tebak, mungkin Anda akan melakukan salah satu alternatif berikut ini. Yang pertama, mengakui bahwa Anda berbohong dan melakukan klarifikasi serta meminta maaf. Atau yang kedua, diam saja, dalam hati sudah sadar kalau bohong itu dosa dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tidak perlu meminta maaf, yang penting sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak bohong lagi. Dan yang ketiga, malulah kalau ketahuan bohong, maka terciptalah kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jadinya, kebohongan berantai, bukan pembunuhan saja yang berantai, tapi kebohongan pun bisa berantai. Orang lain mungkin tidak tahu kalau Anda bohong, tapi dapatkah Anda hidup tenang berada dalam lubang kebohongan? Kalau sudah sekali berbohong, biasanya akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan lainnya. Contohnya, percakapan di sebuah kantor di pagi hari. Teman bertanya, "Kamu sudah sarapan?" Kita menjawab, "Sudah kok, padahal belum." Teman tanya lagi, "Sarapan di mana tadi?" Kita menjawab, "Di warung depan rumah." Kita sudah 2 kali bohong. Teman tanya lagi, "Sarapan pakai apa?" Kita jawab lagi, "Nasi goreng." Kita sudah 3 kali bohong. Teman tanya lagi, "Besok aku nitip nasi gorengnya ya." Kita dalam hati, mau beli di mana? Semua bohong kok. Tapi biar nggak ketahuan bohongnya, kita jawab saja, "Iya deh, kan repot sendiri jadinya." Terus teman bilang, "Tadinya pengen gue traktir sih, tapi karena lu udah makan, makanya gue sarapan sendiri deh." Yah, coba dari awal jujur, kan bisa makan gratis, dan gak susah nyari nasi goreng buat dia besok. Kita pernah mendengar nasihat orang tua yang berkata, sekali Anda berbohong, maka Anda harus mempersiapkan kebohongan berikutnya. Kebohongan adalah candu, apalagi bila kebohongan itu mendapat pujian dan respon yang positif bagi yang dengar. Pertanyaannya adalah, kenapa orang itu bisa berbohong? Kasus yang paling sering adalah ketika orang tersebut dalam keadaan kepepet, orang itu akan berbohong. Tapi sebenarnya banyak alasan lain yang diakui oleh sebagian besar orang sebagai alasan untuk berbohong. Seperti dia tidak mau menyakiti perasaan orang lain, atau ingin mengendalikan situasi, atau hanya ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Padahal, apapun alasannya, kebenaran adalah fakta yang paling baik untuk didengar. Lagi pula, Anda harus berhati-hati jika sudah pernah bohong, pasti Anda akan kecanduan untuk berbohong lagi. Kenapa? Para ahli mengatakan bahwa kebiasaan berbohong tergantung dengan respon otak seorang manusia. Jika seseorang berbohong, maka bagian otak yang paling aktif dan bekerja ketika itu adalah yang namanya amigdala. Amigdala merupakan area otak yang berperan paling penting untuk mengatur emosi, perilaku, serta motivasi seseorang. Pada saat orang berbohong pertama kali, maka amigdala akan menolak perilaku yang Anda lakukan itu dengan menimbulkan respon emosi. Respon emosi ini dapat berupa rasa takut yang muncul ketika pertama kali berbohong. Ya, ketika Anda berbohong, pasti berbagai fungsi tubuh akan berubah. Seperti detak jantung makin cepat, berkeringat makin banyak, bahkan hingga gemeteran. Namun, saat tidak terjadi hal buruk padahal kita sudah berbohong, maka amigdala akan menerima perilaku tersebut dan kemudian tidak lagi mengeluarkan respon emosi yang sama. Artinya, otak kita mulai beradaptasi dengan kebohongan tersebut. Di awal Anda melakukan kebohongan, otak Anda menolak perilaku tersebut dengan membuat respon emosi karena Anda takut bila kebohongan Anda ketahuan. Namun jika Anda melakukannya berkali-kali, apalagi ketika kebohongan pertama berhasil, maka otak justru beradaptasi dengan kebohongan yang Anda lakukan. Otak akan mengira bahwa tidak masalah jika berbohong 1 kali. Sehingga lama-kelamaan tidak ada lagi perubahan fungsi tubuh ketika Anda berbohong lagi. Selain itu, hal tersebut menandakan bahwa respon emosi Anda terhadap kebohongan kian berkurang. Pada akhirnya, berbohong menjadi sebuah kebiasaan dan Anda akan menjadi pembohong yang profesional.
Jadi, jangan heran bila ada orang yang terbiasa dengan kebohongan demi kebohongan, bahkan kebohongan tersebut merupakan kejujuran bagi dirinya. Untungnya, kita ini manusia, bukan boneka Pinocchio, yang ketika berbohong, hidung itu bisa panjang. Banyak dari kita menganggap satu kebohongan kecil tidak akan berpengaruh apa-apa. Padahal, satu kebohongan kecil itulah yang membuka jalan bagi dia untuk melakukan kebohongan besar. Bohong dalam ucapan, kesaksian, pemberitaan, dan sebagainya merupakan salah satu tanda-tanda kemunafikan. Kebohongan adalah induk dari berbagai dosa. Kebohongan adalah sumber dari berbagai macam dosa-dosa lainnya. Kalau Anda mendapatkan jabatan, teman, harta, dan semua yang Anda mau dengan kebohongan, percayalah, itu tidak akan bakal lama. Cobalah untuk selalu berbicara apa adanya. Jangan tergoda untuk berbohong meski hanya terkesan sepele, karena lama-kelamaan akan jadi kebiasaan. Jangan berbohong jika kamu ingin menyelesaikan masalah, karena ketika kamu berbohong akan muncul masalah berikutnya, dan setelah itu kepercayaan akan hilang. Jangan pernah percaya dengan orang yang membohongi kamu, dan jangan berbohong kepada orang yang mempercayai dirimu. Berbohong itu hak setiap orang, tapi kalau sudah tidak dipercaya lagi dan mulai dijauhi, ya jangan menyesal. Jangan suka berbohong karena hidupmu akan dipermainkan keadaan dan kepalsuan. Jika tidak, katakan tidak. Jika iya, katakan iya. Jangan berbohong dan membuatmu merasa sakit lebih jauh. Jangan sekali-kali berbohong karena kebohongan pertama harus ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang lainnya. Sesungguhnya, kejujuran melahirkan keberkahan dan kebaikan pada pelakunya. Sedangkan kebohongan menyelamatkanmu sementara dan menghancurkan selamanya. Pembohong pada hakikatnya adalah membohongi dirinya sendiri, bukan hanya orang lain. Kejujuran itu mungkin bisa menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu, tapi kejujuran tidak akan bisa menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.